One, two, three, funk it. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Yefri Matma Prayogo atau sering dipanggil Sultan. Saya mahasiswa akuntansi dari Universitas Dianuswantara atau sering disebut Udinus. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aset tetap dan metode penyusutan aset tetap. Jadi simak terus ya video ini sampai akhir. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian aset tetap terlebih dahulu ya. Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu. Sifatnya permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka panjang serta mempunyai nilai yang cukup material. Setelah membahas tentang pengertian aset tetap, kemudian saya akan membahas tentang karakteristik aset tetap. Karakteristik aset tetap ada 5. Yang pertama-tama adalah digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Artinya, aset tetap dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan, bukan untuk dijual kembali, seperti barang dagang atau investasi. Yang kedua adalah masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dan nilai manfaatnya dapat diukur. Oke, selanjutnya lanjut aja ke nomor 3, mempunyai nilai cukup material, artinya nilainya cukup tinggi. Contoh, tanah, bangunan, mesin, peralatan, inventaris kendaraan. Lalu yang keempat ada dapat dipakai atau digunakan secara berulang-ulang. Yang kelima, memiliki wujud fisik, artinya dapat dilihat atau diraba. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, aset tetap dibagi atas 2 macam. Yang pertama, aset tetap berwujud. Yang kedua, aset tetap tidak berwujud. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud seringkali disebut aset tetap, yaitu aset tetap yang mempunyai bentuk fisik. Terdapat 3 jenis aset tetap. Yang pertama, aset yang merupakan sumber penyusutan, contohnya gedung, peralatan, kendaraan, dan inventaris. Lalu yang kedua ada aset yang merupakan sumber depresi, seperti contohnya tambang dan mineral atau sumber daya alam lainnya. Kemudian yang ketiga ada aset yang tidak mengalami penyusutan atau depresi, seperti tanah, tempat, bangunan. Kemudian aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi mempunyai nilai atau manfaat bagi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk jaminan tertentu. Contohnya seperti hak paten, goodwill, hak cipta, hak monopoli, merek dagang, biaya riset dan pengembangan, dan biaya pendirian perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai mempersiapkan pengelolaan kartu aset tetap. Dalam mengoperasikan kartu aset tetap, harus diperhatikan harga perolehan aset tetap. Setiap aset tetap yang dimiliki akan dicatat sebesar nilai pengorbanan atau dinilai dengan uang untuk memerah aset tersebut. Selanjutnya untuk harga perolehan itu sendiri adalah harga beli aset tetap ditambah biaya-biaya pemasangan, asuransi, pengangkutan, percobaan, komisi, balik nama, dan lain-lain, sehingga aset tetap tersebut bisa dipakai dalam kegiatan normal perusahaan. Tetapi unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam perhitungan harga perolehan aset tetap mungkin saja berbeda antara satu aset tetap dengan aset yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas satu persatu mengenai hal tersebut. Yang pertama ada harga perolehan tanah. Harga perolehan tanah meliputi harga beli tanah dari pemilik, biaya survei, biaya perantara atau komisi, biaya pematangan tanah, dan biaya balik nama di BPN. Kedua, harga perolehan gedung. Harga perolehan gedung meliputi biaya perencanaan oleh arsitek, IMB, asuransi selama pembangunan, bunga selama pembangunan atas uang pinjaman untuk pembiayaan pembangunan gedung, dan semua pengeluaran lainnya yang dibutuhkan sehubungan pembangunan gedung serta biaya pemilikan. 3. Harga perolehan mesin. Harga perolehan mesin meliputi harga mesin menurut faktur pembelian, biaya angkut mesin, biaya masuk pabean, PPN, biaya bongkar dan angkut ke dalam pabrik, biaya pemasangan mesin, dan biaya percobaan mesin. Lalu yang keempat
Harga perolehan kendaraan. Harga perolehan kendaraan meliputi harga kendaraan menurut faktur pembelian dan biaya balik nama. Yang kelima, harga perolehan perbaikan tanah. Perbaikan tanah merupakan sarana yang dibangun di atas tanah selain gedung seperti jalan, parit, dan tempat parkir. Biaya perbaikan tanah bukan merupakan bagian dari biaya tanah, tetapi harus dicatat secara terpisah dengan menggunakan rekening perbaikan tanah dan sesuai dengan umur ekonomis manfaat tanah. Lanjut, aset tetap yang dimiliki perusahaan diperoleh dengan berbagai cara. 1. Dibeli tunai, 2. Dibeli secara kredit atau angsuran, 3. Pertukaran, 4. Membuat sendiri, 5. Diterima sebagai hadiah atau penemuan. Artinya, setiap aset tetap yang dimiliki harus dicatat dalam kartu aset tetap atau sebuku besar aset tetap yang mencantumkan tanggal pembelian, nama pemasok, harga perolehan, penyusutan yang terdiri dari metode dan presentasi penyusutan, nilai buku aset tetap, dan setiap jenis aset tetap diberi kode. Formatnya akan terlihat seperti ini. Untuk memenuhi kepentingan pengawasan dan pencatatan aset tetap dilakukan dalam beberapa jenis kartu aset tetap. Yang pertama, kartu induk aset tetap, 2. Kartu eksploitasi aset tetap, 3. Kartu inventaris, 4. Kartu penyusutan aset tetap. Yang pertama ada kartu induk aset tetap. Kartu ini memuat informasi secara lengkap mengenai aset tetap yang dimiliki perusahaan. Misalnya jenis aset tetap, tahap pembuatan, tanggal pembelian, presentase penyusutan, dan tempat dioperasikan. Apabila aset tetap dalam bentuk kendaraan, terdapat informasi mengenai nomor polisi, nomor mesin, dan nomor rangka. Lalu salah satu contoh kartu induk aset tetapnya seperti ini. Yang kedua, kartu eksploitasi aset tetap. Kartu ini memuat eksploitasi terhadap aset tetap, seperti beban pemeliharaan, reparasi, penyusutan, dan pajak. Tujuan pencatatan tersebut agar dapat dilakukan analisis sehingga tingkat efisiensi aset tetap dapat diketahui dan apakah aset tetap tersebut akan terus digunakan untuk operasional perusahaan atau lebih baik dijual atau diganti dengan yang baru. Kemudian contoh dari kartu eksploitasi aset tetapnya seperti ini. Ketiga, ada kartu inventaris. Kartu ini digunakan untuk mencatat aset yang nilainya relatif kecil, tetapi mempunyai masa penggunaan lebih dari 1 tahun seperti dongkrak mobil, obeng, kunci pas, dan kap lampu rumah dinas. Kemudian salah satu contoh kartu inventarisnya seperti ini. Yang keempat, kartu penyusutan aset tetap. Kartu ini memuat informasi tentang harga perolehan, penyusutan tiap tahun, dan harga buku tiap aset tetap. Kemudian contoh salah satu kartu penyusutan aset tetap dan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Selanjutnya masuk ke mengidentifikasi data mutasi aset tetap. Pengidentifikasian data mutasi aset tetap dimulai dengan mengenali dokumen-dokumen transaksi aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian tunai, pembelian kredit, dan transaksi pertukaran set non-cash. Oleh karena itu diperlukan dokumen untuk pencatatan. Yang pertama, dibeli secara kredit. Misalnya pada tanggal 1 April 2007 dibeli sebuah mesin dengan 60 kali angsuran bulanan sebesar 500.000. Harga tunai mesin tersebut 24 juta dan jurnalnya seperti ini. Penjelasannya, aset yang dicatat dibeli secara kredit atau yang pembayarannya diangsur dalam jangka panjang harus dicatat sebesar harga tunainya. Selisih antara harga tunai dengan jumlah seluruh angsuran diperlakukan sebagai bunga dan dialokasikan secara proporsional sebagai beban bunga periode-periode selama masa kontrak pembelian. Jurnal pembelian sebagai berikut. Yang kedua, dibeli secara tunai. Pada tanggal 1 April 2007 dibeli tunai sebuah kendaraan seharga 30 juta. Biaya balik nama, asuransi dan lain-lain 1.800.000. Biaya bongkar muat 600.000 dan jurnalnya seperti ini.
Penjelasan, jadi setiap ada barang yang dibeli tunai dalam pencatatan di jurnal harus melibatkan tiap-tiap harga perolehan barang tersebut. Selanjutnya, pertukaran dengan aktiva non-moneter. Sebuah mesin dengan harga perolehan 20 juta telah disusutkan 12 juta. Pada tanggal 15 Maret 2007, mesin tersebut ditukarkan dengan sebuah mesin baru seharga 30 juta. Dalam pertukaran itu, mesin lama dihargai 6 juta. Penjelasannya, mesin lama 20 juta telah disusutkan 12 juta menjadi 8 juta. Nilai waktu penukaran 6 juta, kemudian rugi pertukaran menjadi 2 juta. Selanjutnya, sumbangan pihak lain atau hadiah dicatat sebesar harga pasar atau harga yang wajar, disertai dengan mengkredit akumulasi modal atau hadiah atau sumbangan atau donatur. Contoh jurnalnya sebagai berikut. Selanjutnya, jika aktiva tetap diperoleh dengan dibangun sendiri, harga perolehannya sama dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva yang bersangkutan siap dipakai. Misal pembangunan gedung, harga perolehan gedung tersebut selain biaya pembangunannya sendiri, juga termasuk biaya pembuatan dan pengurusan IMB. Terkait dengan materi sebelumnya, pengeluaran biaya yang berhubungan dengan pemilikan atau penggunaan aset tetap dapat dicatat dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Yang pertama, dicatat sebagai pengeluaran modal. Dalam cara ini, semua biaya yang dikeluarkan harus dikapitalisasikan pada aset tetap atau dicatat sebagai penambahan aset tetap tersebut. Hal ini dilakukan jika pengeluaran biaya tersebut relatif besar dan memenuhi satu atau lebih kriteria berikut ini. 1. Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap. 2. Menambah nilai aset tetap tetapi tidak memperpanjang umur ekonomis. 3. Meningkatkan kapasitas produksi. 4. Meningkatkan mutu jasa yang diberikan oleh aset tetap. Yang kedua, pengeluaran pendapatan. Dalam cara ini, pengeluaran biaya diperlakukan sebagai beban pada periode terjadinya. Hal ini dilakukan jika biaya yang dikeluarkan hanya memberikan manfaat dalam satu periode yang berjalan atau dalam jumlah relatif kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Pembelian aset tetap pada dasarnya adalah membeli kumpulan manfaat yang dimiliki oleh aset tetap tersebut. Setelah dipakai dalam kegiatan perusahaan, manfaat aset tetap tersebut berkurang. Berkurangnya manfaat aset tetap karena dipakai disebut beban penyusutan. Hanya kemampuan aset tetap untuk memberikan jasa karena telah digunakan selama beberapa waktu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama, adanya penurunan fisik aset tetap, meliputi kerusakan karena pemakaian secara terus-menerus dan keausan disebabkan oleh gerakan unsur-unsur aset tersebut. 2. Adanya penurunan fungsional, seperti tidak layak pakai dan ketinggalan teknologi, sehingga aset tetap kapasitasnya tidak lagi memenuhi persyaratan yang diminta dan menjadi tidak ekonomis untuk dioperasikan lebih lanjut. Selanjutnya, pengertian penyusutan aset tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah suatu cara yang sistematis untuk mengurangi atau mengalokasikan harga perolehan aset tetap menjadi beban atau biaya yang dilakukan secara berkala atau periodik, sehingga nilai aset tetap turun sampai habis masa penggunaannya dan tidak lagi memberikan manfaat ekonomi. Kerugian akibat turunnya nilai aset tetap tiap akhir periode akuntansi dicatat dengan mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan. Next, ada faktor-faktor yang menentukan besarnya penyusutan. Dalam menghitung besarnya beban penyusutan aset tetap setiap periode akuntansi, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu 1. Harga perolehan, 2. Nilai sisa atau residu, dan yang terakhir, taksiran umur ekonomis. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap adalah harga dan semua pengeluaran biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset tetap sehingga siap dipakai atau berfungsi sesuai dengan tujuan pemiliknya. Dengan demikian, harga perolehan aset tetap terdiri atas harga beli ditambah semua biaya untuk memperolehnya, antara lain biaya masuk, pajak pertambahan nilai atau PPN atau PPNBM, biaya angkut, asuransi selama pengangkutan, bongkar muat, pemasangan, komisi pembelian, dan biaya balik nama.
Selanjutnya nilai sisa atau residu. Nilai sisa atau sering disebut dengan nilai residu merupakan faktor kedua yang bisa mempengaruhi biaya depresiasi. Dapat dikatakan juga sebagai taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian retirement aktiva. Namun, nilai residu ini tidak selalu ada dalam sebuah periode akuntansi. Ada kalanya suatu aktiva tidak memiliki nilai residu karena aktiva tersebut tidak dijual pada masa penarikannya. Misalnya terlihat pada aset yang habis terkorosi atau berkarat, misalnya besi. Lanjut, yang ketiga ada taksiran umur ekonomis. Umur ekonomis aset tetap adalah lamanya aset tetap dapat memberikan jasa atau manfaat secara menguntungkan. Umur ekonomis tersebut merupakan hasil taksiran dari perusahaan dan selama umur ekonomis itulah harga perolehan aset tetap setelah dikurangi nilai residu dialokasikan sebagai beban penyusutan. Materi selanjutnya adalah metode penyusutan. Metode penyusutan antara satu aset tetap dengan aset tetap lainnya belum tentu sama. Perbedaan tersebut karena perbedaan metode untuk menentukan jasa atau manfaat masing-masing aset tetap. Penentuan besarnya beban penyusutan setiap periode akuntansi untuk berbagai jenis aset tetap dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu cara untuk mengurangi dan mengalokasikan harga perolehan aset tetap menjadi beban dengan jumlah yang sama setiap periode akuntansi selama umur ekonomis aset tetap tersebut. Dalam metode garis lurus, besarnya beban penyusutan setiap tahun selama umur ekonomis sama besarnya. Metode garis lurus umumnya diterapkan atas aset tetap yang memberikan manfaat dari tahun ke tahun relatif sama, seperti alat penimbang, AC, dan perabot kantor. Besarnya penyusutan tiap tahun dapat dihitung dengan rumus depresiasi sama dengan HP min NS per N, di mana HP sama dengan harga perolehan, NS nilai sisa, dan N taksiran umur kegunaan. Contoh, PT ABC pada Januari 2012 membeli mesin dengan harga perolehan 20 juta, nilai residu 5 juta, umur ekonomis selama 5 tahun. Berapa penyusutan tiap tahunnya? Langsung ke rumusnya, depresiasi sama dengan harga perolehan min nilai residu per umur ekonomis, berarti 20 juta min 5 juta per 5 ketemu 3 juta. Selanjutnya tabel untuk mengetahui penyusutan tiap tahun. Nilai bukunya 20 juta, depresiasinya 3 juta dari tahun pertama sampai 5, akumulasi penyusutannya juga sama. Total akumulasi penyusutan 6 juta didapat dari total akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah akumulasi penyusutan tahun kedua menjadi 6 juta. Untuk tahun 3, 4, 5 caranya sama seperti tahun kedua. Lanjut, nilai buku 17 juta didapat dari pengurangan 20 juta dikurangi akumulasi penyusutan tahun pertama 3 juta menjadi 17 juta. Kemudian 14 juta didapat dari 17 juta dikurangi akumulasi penyusutan tahun kedua 3 juta. Selanjutnya untuk tahun ke-3, 4, 5 caranya sama. Selanjutnya metode saldo menurun. Penyusutan menurut metode saldo menurun atau double declining method disebut juga metode tarif tetap atas nilai buku. Penyusutan metode saldo menurun adalah suatu metode untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap menjadi beban penyusutan untuk setiap tahunnya semakin kecil atau menurun. Dasar untuk menghitung penyusutan adalah nilai buku yang makin lama makin kecil atau menurun. Sedangkan tarif penyusutannya adalah tetap dengan metode garis lurus dikali 2. Misal tarif penyusutan metode garis lurus 20%, maka tarif penyusutan metode ini adalah 40%. Itulah sebabnya metode saldo menurun disebut metode tarif tetap atas nilai buku. Rumus menghitung beban penyusutan per tahun sebagai berikut. Nilai buku sama dengan harga perolehan min akumulasi penyusutan. Beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan kali nilai buku. Contoh soal, diketahui harga perolehan sebuah mesin 32 juta, umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun, tarif penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus 20% dari jumlah yang disusutkan. Tentukan besar depresiasi periodik. Pertama, masukkan dulu 32 juta ke nilai buku.
Tarif penyusutan 40% didapat dari 20% dikali 2. Tahun pertama 40% kali 32 juta sama dengan 12.800.000. Kemudian dimasukkan ke akumulasi penyusutan. Lalu ke nilai buku 32 juta dikurangi 12.800.000 menjadi 19.200.000. Tahun kedua 19.200.000 didapat dari nilai buku tahun pertama. Akumulasi penyusutan 20.480.000 didapat dari beban penyusutan periodik tahun pertama dan kedua dijumlahkan. Untuk tahun 3, 4, 5 caranya sama. Selanjutnya metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun adalah metode yang menghasilkan beban depresiasi yang menurun dalam setiap tahun berikutnya. Tarif penyusutan yang ada dalam metode ini adalah suatu bilangan pecahan yang semakin lama semakin kecil. Pembilang dalam pecahan tersebut adalah angka-angka tahun yang terdapat selama umur ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Pembilang untuk tahun ke-1 yaitu angka tahun terakhir, untuk kedua adalah angka tahun terakhir dikurangi dengan 1 dan seterusnya. Dan pembilang untuk tahun terakhir yaitu 1 atau angka tahun pertama. Penyebutnya yaitu jumlah angka-angka tahun yang ada. Berikut merupakan rumus jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun sama dengan N dalam kurung 1 plus N per 2, beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan kali HP kurangi NS. Terangannya N sama dengan umur ekonomis, HP sama dengan harga perolehan, NS sama dengan nilai sisa. Kemudian contoh soalnya, sebuah mesin diketahui diperoleh dengan harga 32 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan nilai residu ditaksir sebesar 8 juta. Hitunglah beban penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Kemudian penjelasannya, jumlah angka tahun sama dengan 5 kali 1 plus 5 dibagi 2 sama dengan 15. Tahun pertama 5 didapat dari angka tahun terakhir, tahun kedua 4 didapat dari angka tahun terakhir min 1. Selanjutnya untuk tahun ketiga 4, 5 caranya sama. Selanjutnya metode satuan produksi. Usutan metode satuan produksi adalah suatu cara untuk mengurangi dan mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap menjadi beban penyusutan yang dihubungkan dengan tafsiran kemampuan berproduksi atau production capacity aktiva tetap. Perhitungan unit produksi berdasarkan kemampuan produksi mesin dapat dinyatakan dalam berbagai satuan, misalnya jam pemakaian, jam terbang, kilometer pemakaian, satuan panjang, misal meter, unit produksi, dan lain-lain. Berikut merupakan rumus metode satuan produksi. Tarif tahunan sama dengan jumlah produksi per kapasitas produksi. Tarif atau unit sama dengan HP min NS per produksi. Besarnya penyusutan per tahun bila dihitung menggunakan rumus tersebut adalah sebagai berikut. A dengan tarif tahunan, beban penyusutan sama dengan T atau tahunan kali HP min NS. B dengan tarif per unit, beban penyusutan sama dengan produksi aktual per tahun kali T atau per unit produksi. Lanjut ke contoh soalnya. Tanggal 2 Januari 2018, CV Mekar Abadi membeli sebuah mesin produksi dengan harga perolehan 15 juta. Tafsiran nilai sisa 2.500.000, tafsiran kapasitas produksi 5.000 unit, dan mesin dapat digunakan selama 5 tahun. Produksi aktual selama 5 tahun sebagai berikut. Tahun 2018 banyak 1.100 unit, 2019 1.500 unit, 2020 1.600 unit, 2021 sebanyak 500 unit, dan tahun 2022 sebanyak 300 unit. Hitunglah besarnya beban penyusutan mesin produksi setiap tahun mulai tahun 2018 sampai 2022. Penjelasannya sebagai berikut. Harga perolehan mesin 15 juta, kemudian dikurangi nilai sisa 2.500.000, ketemu dasar penyusutan nilai yang disudutkan sebesar 12.500.000. Jadi besarnya beban penyusutan per tahun dihitung dengan tarif tahunan sebagai berikut. Tahun 2018 1.100 per 5.000 kali 12.500.000 sama dengan 2.750.000. 2019 1.500 per 5.000 kali 12.500.000 sama dengan 3.750.000.
2020 1.600 per 5.000 kali 12.500.000 sama dengan 4 juta. 2021 500 per 5.000 kali 12.500.000 sama dengan 1.250.000, dan 2022 300 per 5.000 kali 12.500.000 sama dengan 750. Kalau tadi dihitung menggunakan tarif tahunan, yang ini beban penyusutan dapat pula dihitung dengan menggunakan tarif persatuan produk seperti tampak di bawah ini. Tarif persatuan produk sama dengan 12.500 per 5.000 sama dengan 2.500. Kemudian caranya tinggal dikalikan saja. Produksi aktual per tahun dikali tarif persatuan produk. Mudah bukan caranya? Selanjutnya metode jam kerja. Penyusutan metode jam kerja adalah metode yang menghitung besarnya penyusutan berdasarkan perhitungan bahwa pembelian aset tetap ditunjukkan dari jumlah jam jasa atau jam kerja secara langsung. Metode ini mengakui estimasi masa manfaat aset berdasarkan jam jasa dari mesin tersebut atau dasar penggunaannya. Perusahaan berasumsi bahwa banyak sedikitnya jam kerja atau jasa dari mesin yang digunakan akan menentukan seberapa besar penyusutan aset tetap per tahunnya. Lanjut ke rumusnya. Untuk menghitung besarnya penyusutan metode satuan kerja adalah sebagai berikut. Tarif penyusutan atau jam sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa per jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Kemudian penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan atau jam. Lanjut ke contoh soalnya. Pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta. Oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam. Dengan prediksi rentang waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun pertama 3.000 jam, tahun kedua 2.000 jam, tahun ketiga 2.000 jam, tahun keempat 1.500 jam, dan tahun kelima 1.500 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Berapa beban penyusutannya? Penjelasannya sebagai berikut. Hitung dulu tarif penyusutan mesin per jam. 10 juta min 500 per 10.000. Ketemu tarif penyusutan 950. Caranya cukup mudah dengan mengkalikan jam operasi dengan tarif atau jam. Kemudian hasilnya masuk di penyusutan. Untuk nilai buku 7.150 didapat dari 10 juta dikurangi 2.850, dan untuk tahun kedua 5.250 didapat dari 7.150 dikurangi 1.900. Nah, untuk yang tahun ketiga dan 4 caranya sama seperti tahun ke-1 dan 2. Selanjutnya masuk ke materi metode tarif kelompok atau gabungan. Pada perusahaan tentu memiliki beberapa aktiva yang sejenis. Aktiva ini dapat dikelompokkan ke dalam aktiva yang mempunyai umur dan fungsi yang berbeda. Maka aktiva ini bisa dibagi-bagi atau dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Namun, juga dapat dikelompokkan berdasar aktiva yang tidak sama dan mempunyai umur yang berbeda. Ini dinamakan metode gabungan atau composite method. Perbedaan antara metode kelompok dan gabungan adalah metode kelompok atau group method mengacu pada kumpulan aktiva-aktiva yang bersifat sama dan digunakan untuk aktiva yang bersifat homogen dan mempunyai umur kegunaan yang kurang lebih sama. Sedangkan metode gabungan atau composite method mengacu pada kumpulan aktiva yang bersifat tidak sama dan digunakan untuk aktiva yang bersifat heterogen dan mempunyai umur yang berbeda. Adapun pengertian lainnya, metode tarif kelompok atau gabungan adalah penyusutan yang ditetapkan untuk seluruh kelompok aset tetap berdasarkan satu tarif, tapi rata-rata diperoleh dengan cara sebagai berikut. 1. Menghitung penyusutan tahunan setiap aset tetap atau seperti halnya dalam metode garis lurus. 2. Menghitung jumlah penyusutan kelompok aset tetap setahun. Dan 3. Membagi jumlah penyusutan dengan jumlah harga perolehan. Nah, sudah memasuki akhir video, saya akan menyampaikan kesimpulan
Penyusutan aset tetap ialah biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan kepada biaya operasional akibat penggunaan aset tetap, atau dengan kata lain biaya yang dibebankan ke dalam harga pokok produksi sebagai akibat dari penggunaan aset tetap dalam proses produksi serta operasional entitas secara umum. Penyusutan atau depresiasi memiliki beberapa metode dalam perhitungannya serta memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Saya pribadi ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan penjelasan maupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum